ya kesempatan buat teman-teman membuat keputusan, intinya gitu deh. Udah kebayang belum sih di masa depan nanti setelah lulus teman-teman akan jadi apa? Apakah cukup dengan tenang mas, yang penting saya rajin kuliah, IPK di atas 3, itu udah cukup? Faktanya 60% lebih mahasiswa itu lulus tanpa bayangan karir. Yang penting gue dapet ijazah. Masalah karir yang nanti aja gue bisa lamar sana sini. Nah, ada sebuah 4 alasan nih seseorang itu tertarik untuk melakukan sesuatu yang mendorong orang untuk aku pengen ngelakuin ini, aku pengen ngelakuin ini. Dari bahasa Jepang itu ada 2 kata di bahasa Jepang. Ada yang namanya iki. Iki itu artinya kehidupan. Dan ada gai. Gai artinya adalah nilai. Jadi di Jepang ada sebuah istilah yang dinamakan ikigai, yaitu sebuah alasan kenapa sih kita melakukan sesuatu. Jangan sampai teman-teman akhirnya menyerah duluan. Karena secara ikigai teman-teman bisa melihat prospek ke masa depan. Oh, kalau teman-teman nanti mengambil mata kuliah tadi ada banyak banget kan fokusnya kemana. Teman-teman mikir lagi, ini cocok buat aku atau enggaknya, itu bukan sekedar dari passion lagi, tapi dilihat ke masa depannya, apakah kira-kira akan dipakai atau enggak. Bagaimana cara menemukan ikigainya saya ya, bukan passion saya ya. Intinya itu ya. Oh ya, oke. Kalau passion kan tadi ya, passion kan cuman good sama love kan, Iya. senang sama bisa. Gimana caranya nemuin part of ikigai? Kalau dari saya itu sebelumnya saya mau buka rahasia dulu nih buat teman-teman. Teman-teman mungkin kayak belajar untuk mengontrol diri dari pandangan itu. Jangan terlalu mikir yang terlalu jauh. Contohnya kayak tadi, kok saya ngeliat teman-teman saya itu kayak udah jago ngoding, udah ini. Sebenarnya kalau teman-teman bisa melihat dari point of view-nya dia, dari matanya dia sendiri, itu dia pasti sebenarnya lagi belajar. Cuman bedanya adalah dia sambil nyoba bikin karya. Nah, ketika jadi, itu bagi teman-teman itu udah kayak ngerendah gitu, kayak wow, dia bisa ya. Justru harusnya yang teman-teman perhatikan adalah ya kalian coba aja. Kalau kalian penasaran, oh teman kalian ada yang bisa ngoding. Pertanyaan adalah, kamu penasaran nggak buat ngoding? Kamu memang butuh nggak buat ngoding, itu butuh nggak? Kamu kira-kira gitu. Kalau ternyata kamu juga butuh, coba aja bikin. Padahal ya kayak tadi saya bilang, saya butuh 5 tahun untuk belajar ngoding sampai full stack. 1 tahun pertama cuman karena saya lagi belajar udah dibilang, Arbi ini jago ngoding. Padahal nggak juga, belum sama sekali. Tapi saya udah punya karyanya, udah ada yang saya bikin. Tapi kalau teman saya yang sekarang, atau enggak saya sendiri deh sekarang lihat aplikasi yang dulu saya bikin itu saya berani bilang, ini orang yang bikin ini pas kalau saya nggak kenal gitu, jelek banget aplikasi. Walaupun sebenarnya itu udah berjalan aplikasinya. Jadi percaya diri dulu aja buat nyobain. Karena itu tadi, jangan sampai teman-teman nggak punya pengalaman karena takut mencoba, karena melihat orang lain, wah kok mereka bisa gini-gini ya. Karena mereka udah berani nyoba, bukan karena mereka bisa, bukan karena itu passion mereka, seriusan. Mereka ngecoba, jalanin aja. Yang teman-teman harus takutin adalah teman-teman gagal karena nggak berani mencobain. Takutlah teman-teman ketika teman-teman tidak memiliki pengalaman karena kamu takut mencoba. Terima kasih. Salam sukses untuk teman-teman semua.